Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah linguistik atau sastra dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 penelitian sastra yang beranggotakan Naila Karimah Fauziah, Nabila Ardelia Az-Zahra, Rofikin, dan Syaiful Bahri. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Perbandingan Nilai Moral dalam film Tampan Tyler karya Guntur Suharyanto dan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Pemanfaatan film dalam pembelajaran di masyarakat mempunyai kemampuan mengantar pesan secara unik, sehingga mudah untuk menarik perhatian masyarakat. Terdapat dua aspek dalam film, yaitu makna dan pesan. Makna dan pesan yang terdapat dalam film menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makna dan pesan ini juga menjadi media komunikasi antara pencipta film dan penontonnya. Efek pesan yang ditimbulkan dalam film secara langsung berdampak pada perubahan emosi yang terjadi dan juga dapat berdampak jangka panjang, seperti perubahan gaya hidup, idealisme, atau ideologi. Menurut Nurgianto dalam Lukmantoro DKK tahun 2018 halaman 128, film merupakan refleksi dari kehidupan sosial masyarakat yang mengandung penerapan moral dalam sikap dan tingkah laku tokoh sesuai dengan pandangannya terhadap moral. Melalui cerita yang ditampilkan dan sikap serta tingkah laku para tokoh, para penonton diharapkan dapat mengambil pesan-pesan moral yang terdapat dalam film tersebut. Dalam KBBI, moral dapat diartikan sebagai ajaran tentang baik atau buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila, dan sebagainya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana perbandingan nilai moral yang terdapat dalam film Tampan Tyler karya Guntur Suharyanto dengan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Hakikat Sastra Banding. Menurut Damono tahun 2015 halaman 2 menyatakan bahwa tidaklah benar jika dikatakan bahwa sastra bandingan sekedar mempertentangkan dua sastra dari dua negara atau bangsa yang mempunyai bahasa yang berbeda saja, tetapi sastra bandingan lebih merupakan suatu metode untuk memperluas pendekatan atas sastra suatu bangsa. Jadi, sastra bandingan bukan hanya sekedar mempertentangkan dua sastra dari dua negara yang berbeda saja. Namun, sastra bandingan juga tidak terpatok pada karya-karya besar, walaupun kadang sastra bandingan seringkali berkenaan dengan penulis-penulis ternama yang mewakili suatu zaman. B. Hakikat moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Sejalan dengan pendapat di atas, Fudi Artanta dalam Samad 2016 halaman 10 mengatakan bahwa moral adalah kumpulan nilai dan norma sebagai pedoman tingkah laku masyarakat. Moral diterapkan dalam suatu masyarakat sebagai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa moral lebih menekankan pada ketentuan yang bersifat sosial. Kohberg dalam Erfiansyah 2017 halaman 24 menyebutkan bahwa moral dapat memberi aturan yang konkret tentang bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertindak dalam hidup sebagai manusia yang baik, dan bagaimana menghindari perilaku yang menyimpang atau buruk. C. Hakikat karya sastra. Menurut Theo, tahun 2015 halaman 20, sastra berasal dari bahasa Sanskerta, sas dan tra. Sas yang berarti memberi petunjuk atau arahan, dan tra yang berarti sarana atau alat. Dari pendapat di atas, sastra dapat diartikan sebagai huruf,
tulisan, atau karangan yang dapat menjadi sarana untuk memberikan petunjuk atau arahan. Sementara itu, Wellek dan Warren tahun 2016 halaman 3 mengatakan bahwa sastra adalah sebuah kegiatan kreatif yang menghasilkan karya seni. Sebagai kegiatan yang kreatif, sastra merupakan sebuah ungkapan yang bersumber dari pikiran, gagasan, perasaan manusia sebagai penciptanya. Sebagai karya seni, sastra merupakan estetika bahasa yang memiliki nilai keindahan melalui sederetan kata-kata atau tulisan yang diciptakan. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karya sastra merupakan karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medianya dan mempunyai nilai estetik di dalamnya. D. Hakikat film. Menurut Effendi, tahun 2014 halaman 134, film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat. Sebagai komunikasi massa, umumnya sebuah film mencangkup berbagai pesan, baik pesan pendidikan, pesan religi, ataupun pesan moral. Walaupun film dianggap sebagai media hiburan, namun film merupakan media pembujuk karena film mempunyai daya persuasi yang besar terhadap penontonnya. Jenis film yaitu dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Selain jenis film, terdapat juga genre film. Menurut Pratista, tahun 2008 halaman 10 mengatakan bahwa genre berasal dari bahasa Perancis yang mempunyai arti, bentuk, atau tipe dalam film seperti genre aksi atau action, sejarah fantasi, fiksi ilmiah, horor, komedi, kriminal, musikal, dan drama. B. Hasil penelitian relevan. Di sini kami berhasil mendapatkan 3 penelitian yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama ada dari Eli Hayati, Kuswara, dan Windu Mandela. Judulnya, Perbandingan Nilai Karakter dalam Film Kartun Upin Ipin dan Nusarara sebagai referensi bahan ajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 sekolah dasar. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai nilai-nilai karakter dalam film kartun Upin Ipin dan Nusarara dapat diambil kesimpulan bahwa karakter tokoh yang ditunjukkan dalam film kartun Upin Ipin dan Nusarara sesuai dengan usia anak-anak. Dalam film kartun tersebut mengajarkan sopan santun, sholat 5 waktu, berbagi kepada sesama, saling tolong-menolong, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada dari Suhirno Zainal Arifin, dan Restoningrum. Judulnya, Analisis Perbandingan Unsur Intrinsik Novel Dylan 1990 dan Film Dylan 1990. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan hasil enkranisasi unsur intrinsik novel dan film Dylan 1990 untuk kategori aspek penciutan alur sebanyak 26 yang dihilangkan, kategori penambahan alur sebanyak 9, dan perubahan pada alur sebanyak 8 perubahan. Yang ketiga ada dari Taufik dan Bagia, judulnya Nilai-nilai moral pada novel Ayah Mengapa Aku Berbeda, karya Agnes Danovar, dan skenario pembelajaran di SMA kelas 10. Nilai moral dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda ada 4, yaitu nilai moral hubungan manusia dengan Tuhannya meliputi berdoa dan memuji Tuhan, nilai moral hubungan manusia dengan manusia meliputi keakraban, kasih sayang, iba, rela berkorban, dan tolong-menolong, nilai moral hubungan manusia dengan alam sekitar meliputi keindahan alam dan penyesuaian diri, dan nilai moral hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi pantang menyerah, tegar, percaya diri, dan amanah. C. Kerangka berpikir. Film merupakan bentuk karya sastra bersifat audiovisual yang digunakan sebagai media komunikasi dan media hiburan. Sebagai komunikasi massa,
Umumnya sebuah film mencakup berbagai pesan, baik pesan pendidikan, pesan religi, ataupun pesan moral. Di setiap film mempunyai nilai moral yang berbeda-beda, walaupun tema filmnya sama. Pesan moral yang disampaikan dalam film bisa dibandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya melalui sastra banding. Sastra banding merupakan disiplin ilmu yang membandingkan persamaan atau perbedaan karya sastra yang satu dengan yang lain, tidak hanya berbatas pada antar negara, tetapi juga sesama bangsa sendiri. Salah satunya membandingkan nilai moral dalam film yang mempunyai tema dan alur cerita yang sama. Maka, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis nilai moral yang terdapat dalam film Taylor karya Guntur Suharjanto dan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. Karena film tersebut mempunyai tema yang sama, yakni perjuangan seorang ayah terhadap anaknya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. A. Tujuan penelitian. Mendeskripsikan nilai moral yang terdapat dalam film Tampan Tyler karya Guntur Soeharjanto dan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. 2. Mengetahui perbandingan nilai moral yang terdapat dalam film Tampan Tyler karya Guntur Soeharjanto dan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. B. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretik diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan perpustakaan untuk kemudian dapat dijadikan referensi dan acuan penelitian. 2. Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan kita juga dapat memilih tontonan yang baik, serta menjadikan film bukan hanya sebagai media hiburan semata, tetapi sebagai media informasi dan edukasi. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. A. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha mendeskripsikan dan merekonstruksi teori dari hasil pengamatan atau data-data yang telah terkumpulkan. Menurut Bookdam dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. B. Fokus dan subfokus penelitian. 1. Fokus penelitian. Pada penelitian ini, untuk mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan dalam film Tampan Tyler karya Guntur Soeharjanto dengan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. Film Tampan Tyler karya Guntur Soeharjanto berdurasi 104 menit dan tayang pada tahun 2013. Sedangkan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra merupakan film yang diambil dari kisah nyata atau film non-fiksi yang berdurasi 88 menit yang tayang pada tahun 2015. 2. Subfokus penelitian. Subfokus penelitian ini adalah nilai-nilai moral film Tampan Tyler karya Guntur Soeharjanto dengan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra yang diambil dari adegan atau dialog yang dilakukan para tokoh film. C. Teknik pencatatan data. Dalam mencatat data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik menonton dan mencatat. Langkah-langkah yang digunakan dalam teknik tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Menonton film Tampan Tyler Guntur Soeharjanto dan Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra dengan cermat dan menyimak dengan saksama agar memperoleh pemahaman mengenai nilai moral yang digambarkan dari kedua film tersebut. 2. Mencatat data dari hasil menyimak film agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam permasalahan yang dikaji, yaitu perbandingan nilai moral dari film Tampan Tyler karya Guntur Soeharjanto dan Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. D. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Meleong 2014-330 menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik regulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data. Penerapannya
Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa penggalian data dari sumber yang telah diobservasi, dokumentasi, dan diwawancarai. Data sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan antara pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data tersebut. Selanjutnya, bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari film yang berjudul Tampan Taylor karya Guntur Suharyanto dan Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. Film Tampan Taylor ini adalah film fiksi yang bertema keluarga yang tayang pada tahun 2013. Film ini berdurasi selama 104 menit dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Jevaniatanio, dan Ringo Agus Rahman. Sedangkan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra juga merupakan film bertema keluarga yang diambil dari kisah nyata atau film non-fiksi yang tayang pada tahun 2015 yang berdurasi 88 menit dan dibintangi oleh Fedi Nuril, dikolaborasikan dengan Naufal Azhar, Kelly Tandino, Nini L, Ade Firman, Niken Anjani, dan juga Amanda Rawles. Deskripsi informasi penelitian ini adalah gambaran mengenai informasi penelitian. Peneliti akan menganalisis nilai-nilai moral yang terdapat pada film Tampan Taylor karya Guntur Suharyanto dan Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. Selanjutnya B. Hasil penelitian dan pembahasan. Nilai-nilai moral dalam film Tampan Taylor karya Guntur Suharyanto. Yang pertama, ada rela berkorban. Pada nilai moral ini, Topan rela menjual mesin jahitnya. Tokoh Topan rela menjual mesin jahitnya untuk keberlangsungan hidup bersama anaknya. Yang kedua, ada saling membantu. Di adegan tersebut dapat Darman yang membantu Topan. Darman ini merupakan saudara dari Topan, bersedia menampung Topan dan anaknya di rumahnya saat Topan bingung harus tinggal di mana setelah ia harus pergi dari kediaman sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada bertanggung jawab. Topan tetap bertanggung jawab mengurus anaknya. Meski dalam keadaan kekurangan, Topan tetap bertanggung jawab mengurus anaknya yang bernama Bintang dan tidak menelantarkannya. Dengan Topan membawa anaknya untuk menginap di rumah Darman. Selanjutnya yang keempat, memegang janji. Walau mendapat surat teguran sampai 3 kali di sekolahnya Bintang mengenai biaya pendidikan, Topan tetap berusaha tidak memindahkan Bintang ke sekolah lain karena janjinya terhadap istrinya yang menginginkan Bintang bersekolah di sekolah tersebut. Selanjutnya yang kelima, kejujuran. Topan meminta Bintang untuk jujur. Pada adegan ini, Topan meminta Bintang untuk jujur saat Topan pulang dan mendapati anak dari Darman menangis yang katanya dipukul oleh Bintang. Topan menanyai Bintang apakah benar ia yang memukulnya, lalu Bintang mengakuinya. Selanjutnya ada meminta maaf. Bintang yang bersalah meminta maaf kepada anak yang dipukulnya juga pada ayahnya, lalu Topan memeluk anaknya. Selanjutnya ketujuh, nilai moral yang ketujuh ada kasih sayang. Topan selalu menyayangi anaknya Bintang bagaimanapun keadaannya. Terlihat saat adegan Topan memeluk Bintang setelah Bintang meminta maaf. Selanjutnya yang ke-8, tegar. Topan tetap bersabar dan tegar saat Bintang dikeluarkan dari sekolah dan ia memutuskan pergi dari rumah Darman walau sebenarnya dia belum memiliki tempat tinggal karena tidak enak hati jika selalu tinggal dengan Darman.
Akhirnya Topan dan Bintang bermalam di gerbong kereta api. Nilai moral selanjutnya, giat belajar. Bintang tetap belajar walau di stasiun. Meski Bintang telah dikeluarkan dari sekolah, Topan tetap mengajak Bintang untuk belajar. Yang ke-10, penurut. Bintang anak yang pintar dan penurut. Saat diminta untuk belajar sambil menunggu di sudut stasiun, dia menuruti ayahnya. Namun sayangnya, sang ayah malah tertangkap polisi saat menjadi calo tiket kereta. Yang ke-11, berjuang. Topan yang merupakan seorang ayah rela bekerja menjadi kuli proyek setelah berhenti dari calo demi mencukupi kehidupan dia dan anaknya. Yang ke-12, pekerja keras. Topan melakukan banyak pekerjaan dengan giat untuk mencari uang. Setelah bekerja di proyek, Topan melamar kerja sebagai buruh jahit di tempat kenalan Prita. Di tempat itu, dia bekerja dengan giat sampai dipuji oleh atasannya karena hasil jahitannya yang bagus. Itu karena sebelumnya ia juga berprofesi sebagai penjahit. Selanjutnya yang ke-13 yaitu sabar. Topan tetap bersabar setelah dikeluarkan dari tempat jahit, bukan karena kinerjanya, namun karena atasannya yang iri terhadapnya. Prita yang membawanya untuk bekerja di tempat jahit pun ikut memarahinya karena merasa malu setelah membawa Topan untuk masuk ke tempat jahit itu. Selanjutnya, pantang menyerah. Topan tidak menyerah dengan keadaan. Topan berusaha menemui saudaranya Darman yang sedang bekerja menjadi pemeran pengganti pada sebuah produksi film. Ternyata Darman malah mengalami kecelakaan dan digantikan oleh Topan. Selanjutnya, berbuat baik. Topan yang selalu berbuat baik kepada orang-orang mendapatkan balasan kebaikan dari orang-orang juga. Memperbaiki jas artis di lokasi syuting. Karena kebaikannya tersebut, Topan pun dipercaya untuk membuat jas oleh artis tersebut. Selanjutnya, saling memberi. Prita membeli mesin jahit yang sebelumnya dijual oleh Topan di toko barang bekas, lalu memberikannya kembali kepada Topan untuk dia menjadi penjahit lagi. Setelah sebelumnya Topan memberikan hadiah kepada Prita. Selanjutnya yang terakhir, hidup dengan cinta. Pada bagian ini diterangkan dalam sebuah narasi yang berbunyi, demikianlah hidup, bukan di atas atau di bawah yang penting, tetapi bagaimana kita menjalannya dengan keyakinan dan cinta. Film diakhiri oleh narasi yang disampaikan tokoh utama yaitu Topan. Narasi itu berisikan nasihat dari film tersebut. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai moral dalam film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir, karya Hani Saputra. Yang pertama, rela berkorban. Kamu rumahku sekarang. Kutipan tersebut diucapkan oleh Keisha ketika Juna memutuskan meninggalkan keluarganya dan memilih menikah dengan Keisha untuk memperjuangkan cintanya. Yang kedua, tegar. Juna hanya terdiam merenung sambil menaburkan bunga di atas makam Keisha. Saat istrinya meninggal, berusaha untuk tetap tegar. Juna hanya terdiam sambil merenung meratapi kepergian istrinya tanpa mengeluarkan air mata sedikit pun. Yang selanjutnya, perjuangan. Ya, sabar-sabar, nih susunya udah jadi. Mada pun lahir tanpa kehadiran seorang ibu, dan Mada dirawat oleh Juna ayahnya. Dalam merawat Mada, Juna yang baru pertama kali menjadi seorang ayah tunggal tentunya merasa kerepotan dan belum paham tanpa anaknya selalu menangis. Namun Juna tetap berjuang supaya Mada kecil berhenti menangis dan membuatkannya susu. Yang selanjutnya, tolong menolong. Toleh nangis karena pipis, mas. Malah dikasih minum terus. Sini cup. Juna yang merasa kerepotan mengurus Mada akhirnya meminta tolong kepada
Bok Jum yang merupakan pembantu keluarga Juna saat Juna masih tinggal bersama keluarganya dulu. Bok Jum pun langsung mendatangi rumah Juna untuk membantunya mengurus Mada sampai Mada remaja. Yang selanjutnya, kasih sayang. Ayah berjanji akan selalu menjagaku dan tidak akan pernah membiarkan siapapun memisahkan aku dan ayah. Kata ayah selalu ada buat aku. Juna merawat Mada dan membesarkan Mada dengan penuh kasih sayang. Juna selalu meluangkan waktu untuk mengajak Mada kecil bermain bersama. Selanjutnya, kerjasama. Mbok, udah mbok, duduk aja. Mada dan Juna sedang menyiapkan sarapan yang spesial untuk Bok Jum sebagai rasa terima kasih mereka karena Bok Jum sudah membantu mereka selama ini. Oke, yang selanjutnya saya akan membacakan tentang nilai moral dalam film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Hani Saputra. Lanjutannya, saling mendukung. Ya Mada, fokus. Juna sangat mendukung hobi anaknya bermain go-kart. Saat muda belum menderita kanker otak. Mada sangat senang bermain go-kart dan Juna selalu mengantar dan menyemangati hobi anaknya tersebut. Yang nomor 8, pantang menyerah. Juna mencari tahu dan membuat obat herbal untuk Mada agar Mada tidak perlu melakukan operasi otak dan kemoterapi. Keputusannya agar anaknya tidak dioperasi membuat Juna tanpa kenal lelah selalu mencari dan meracik obat-obatan herbal demi kesembuhan Mada. Yang 9, memberi semangat. Teh hijau yang aku kasih kemarin mana? Diva yang merupakan teman baik Mada di sekolah datang menjenguk Mada lagi sendirian. Diva datang untuk melihat kondisi Mada dan mengajak Mada ngobrol. Mada pun merasa senang dan dengan kehadiran Diva. Yang 10, ikhlas. Ya udah sana. Juna akhirnya mengizinkan Mada menjalani operasi kanker otak dan ikhlas menerima apapun resikonya nanti demi melihat kesembuhan Mada. Yang ke-11, sabar. Kamu hebat, ayah bangga sama kamu. Juna selalu ada di samping Mada untuk mengajak berbicara dan menulis sampai akhirnya Mada bisa melakukan itu semua. Yang ke-12, memaafkan. Ini anakku, Mas, sambil tersenyum. Halo Pade. Dalam kutipan ini, Mada mempunyai permintaan yakni dirinya ingin ke Solo dan bertemu dengan keluarga ayahnya yang sama sekali tidak pernah ia temui. Juna mengabulkan permintaan Mada dan mencoba berbesar hati melupakan permasalahan yang dulu pernah terjadi. Yang terakhir, tabah. Juna mengingat semua kenangan bersama Mada sambil menaburkan bunga di atas makam Mada. Ketika Mada meninggal, Juna tetap tabah dan ikhlas dengan semua yang telah ia lewati selama ini. Selanjutnya, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas, ditemukan nilai moral pada film Tampan Taylor karya Guntur Suharjono sebanyak 211 data dengan persentase 47,73%. Sedangkan nilai moral pada film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir karya Saputra sebanyak 23 data dengan persentase 52,72%. Yang kedua, saran. Untuk penikmat film, hendaknya pintar dalam memilih tayangan untuk dikonsumsi.
Saat ini begitu banyak film-film yang baru muncul dalam dunia perfilman di Indonesia dan juga mancanegara, di mana perfilman saat ini cenderung didominasi oleh kisah cinta anak remaja daripada film yang benar-benar menunjukkan pesan yang dimaksud kepada penonton. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.